tampil selalu harmonis dengan suami? Apa sih resepnya ini? Tampil selalu harmonis. Resepnya apa ya? Nggak ada yang diusahakan untuk harmonis sih sebenarnya. Jadi ya itulah, apapun yang kita tunjukkan ke orang-orang, ke kamera, ke mall, kita jalan di mall dimanapun, ya itu emang adanya kita. Jadi pasti kalian juga jarang lihat aku sama Andika yang lagi cium-cium nyanyi tuh enggak gitu, karena ya harmonisnya itu kan seperti apa kan aku bingung ya. Misalnya kayak kita lagi wawancara gandengan, kita tatap-tatapan, hadap-hadapan, ya memang itu ya kita, jadi kita tidak berusaha untuk terlihat seperti harmonis. Mungkin karena itu timbul dari hati masing-masing. Andika juga, aku juga ikhlas tanpa dibuat-buat, jadi terlihatnya bahagia dan harmonis. Itu sih mungkin ya. Yang paling dominan tuh di rumah siapa sih? Yang paling demokrasi paling atau dominan, gimana? ya pasti suami lah, walaupun Andika lebih muda dari aku. Secara umur lebih muda, 5 tahun lebih, hampir 6 tahun umur. Secara pengalaman hidup pastinya aku lebih banyak harusnya. Tapi ketika aku menikah sama Andika, ketika aku pacaran sama Andika dulu pun aku sudah melakukan ini nih. Jadi aku tidak mau menunjukkan gue lebih tua dari lo, gue lebih berpengalaman dari lo, gue lebih punya kuasa. Enggak sama sekali. Ya dulu kan kayak gini, istilahnya dulu Andika juga belum seperti sekarang kan. Tapi aku dulu tuh turun ke bawah gitu loh. Aku menyungsepkan diri untuk aku tuh, posisi aku ada di bawahnya Andika untuk dalam hal mengambil keputusan, mengatur apapun. Jadi aku ngebiarin Andika yang ngelit karena dia laki-laki. Karena ketika aku menikah itu terbawa terus. Nah, salahnya kadang-kadang ketika kita perempuannya lebih tua atau perempuannya lebih kaya atau perempuannya lebih berpengalaman, misalnya ketika nikah sama laki-laki yang lebih di bawahnya, itu pasti perempuannya akan mendominasi. Nah, itu yang menurut aku salah. Kalau aku enggak, jadi aku sampai sekarang pun dia ngomong apa aku pasti nurut. Tapi ada hal-hal yang kita harus diskusikan. Misalnya ada keputusan nih yang harus discuss bareng-bareng. Kita akan discuss bareng-bareng. Keputusan apapun itu, kalau ternyata keputusannya Andika kayaknya salah, aku akan berusaha ngasih tahu kayaknya keputusan kamu salah. Gini. Jadi kita open to discuss, itu bukan yang gue laki lo, gue suami lo, gue nyuruh nyungsep ke jurang, gue ikutin, ya enggak juga. Jadi segala hal yang baik itu pasti dikomunikasikan, tapi aku akan tetap selalu berada di bawahnya gitu. Bukan yang show off, bukan maju. Terus hal apa sih yang di rumah tetangga Baus itu yang sering berantem, terus menyelesaikannya seperti apa? Percaya atau tidak ya? Ini bukan bullshit ya. Share. Aku jarang banget berantem sama Andika. Jarang banget. Dulu itu yang sering bikin aku berantem sama dia, misalnya kayak masalah rokok, masalah apa lagi ya? Masalah rokok doang sih dulu itu. Karena aku tidak suka cowok ngerokok ya. Gitu. Tapi ya dia akhirnya mengerti, dan ya udah sekarang sih udah ada jalan keluarnya. Jadi jarang banget berantem. Kalau misalnya ada pihak ketiga, nggak ada, alhamdulillahnya. Andika tahu porsinya, aku tahu porsinya. Kayak kemarin nih video klip, tiba-tiba langsung keluar gosip, Usi cerai, Usi retak, Allah cok sama dia. Bisa ya begitu ya, hanya karena aku berpasangan video klip sama cowok lain. Even si cowok itu pun yang nunjuk, yang nonton juga Andika. Dia bilang, aku kaget ya Allah, ini ketawa-ketawa aja. Nah, jadi kalau dibilang berantem aku sih jarang banget. Nggak ada hal yang krusial banget. Waktu awal-awal nikah dulu berantem apa ya? Nggak ada, kayaknya aku ingetnya nggak karena masalah rokok-rokok doang dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi sekarang udah nggak pernah berantem masalah rokok karena udah dari jalan keluar. Kita mah santai-santai aja. Artinya kalian berdua tuh nggak ada yang diem-dieman atau apa gitu ya? Nah, kita punya komitmen dari zaman pacaran. Waktu zaman pacaran gini, kalau lagi marahan nggak boleh lebih dari 3 jam waktu zaman pacaran. Pas udah menikah, kalau lagi ada kesalahan apa, itu tidak boleh lebih dari 1 jam dan tidak boleh keluar kamar. Jadi masalah itu hanya boleh ada di kamar gitu. Jadi anak nggak boleh tahu, pembantu nggak boleh tahu, orang tua apalagi. Jadi kita harus menyelesaikan itu di dalam kamar. Apapun istilah kasarnya, mau cakar-cakaran, mau pokoknya di kamar, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak pernah ada masalah aneh-aneh. Terus terakhir, harapannya Bosi dari lagunya baru single, harapan terus ngurus anak dengan kasus yang kemarin juga, seperti apa sih punya harapan? Harapan dari
karya-karyaku ya semoga sih diterima. Masyarakat melapangkan tangannya untuk ini nih karya barunya lagi. Si kemarin kan aku baru keluar film, alhamdulillah filmnya juga diapresiasi dengan baik. Ini yang lagu Hadijah ini semoga juga masyarakat mengapresiasi dengan baik. Kalau masalah anak, semoga masalah kemarin tidak akan pernah terjadi lagi, terulang lagi. Untuk masalah bisnis, semoga bisnisnya tetap stabil, mudah-mudahan juga naik. Dan masalah rumah tangga, harapan aku ya bahagia selalu lah, bukan hanya aku dan Andika, tapi anak-anak juga. Karena anak-anak yang paling terpenting, kebahagiaan mereka itu yang paling terpenting. Mereka bahagia, aku Andika pasti bahagia. Thank you.